Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang reunifikasi Jerman. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ica. Nama saya Salda Putri Hawari. Nama saya Zat Muhammad Akmal. Nama saya Israel C. Dinarto. Nama saya Tegar Setia Pratama. Nama saya Raffi Putrova. Jadi di sini kelompok kami ingin menjelaskan tentang kronologi latar belakang dan apa saja dari peristiwa runtuhnya Jerman Timur. Pertama, negara ini empat zona pendudukan di bawah kekuasaan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni. Yang tersebut diatur dalam perjanjian Potsdam Agustus 1945. Terdapat 6 pokok isi perjanjian Potsdam, yaitu 1. Pembagian wilayah Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang 2, Jerman Barat di bawah kekuasaan Prancis dan Amerika Serikat, sedangkan Jerman Timur berada di bawah kekuasaan Uni Soviet. Ketiga, kekuatan militer Jerman harus dikurangi. Yang keempat, tokoh-tokoh Nazi diadili sebagai penjahat perang dan dihukum di bawah pengawasan Mahkamah Internasional. Yang kelima, Jerman harus mengganti kerugian akibat Perang Dunia II kepada sekutu. Yang keenam, Polandia mendapatkan wilayah Danzig dan Miese. Antara 1945 dan 1949, 3 zona barat yang masing-masing diduduki oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis digabungkan membentuk Republik Federal Jerman, Jerman Barat, sementara Jerman Timur yang diduduki oleh Uni Soviet menjadi Republik Demokratik Jerman. Pendeklarasiannya sebagai berikut. 1. Jerman Barat dideklarasikan tanggal 23 Mei 1949 dengan konselir pertamanya Konrad Adenauer dari Republik Federal. Yang kedua, Jerman Timur dideklarasikan tanggal 7 Oktober 1949 dengan presiden pertamanya Walter Juris dari Republik Demokratik Jerman. Banyak warga Jerman yang tidak setuju dengan pemecahan negaranya, terutama masyarakat Jerman Timur yang tidak ingin negaranya menjalankan sistem pemerintah komunis. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi Jerman Barat yang menganut sistem kapitalis mengalami peningkatan cukup pesat. Puncaknya pada tahun 1950. Hal ini berimbas pada standar hidup warga Jerman Barat yang semakin baik. Mengetahui hal demikian, akhirnya banyak warga Jerman Timur yang migrasi ke Jerman Barat. Sejarah mencatat dalam kurun waktu 11 tahun, tepatnya dari tahun 1949 sampai tahun 1961, ada sekitar 2 juta warga Jerman Timur, terutama kaum muda yang pindah ke Barat, melewati perbatasan Jerman Timur dan Jerman Barat. Eksodus tersebut membuat ekonomi Jerman Timur menjadi buruk. Hal tersebut menjadikan perpecahan semakin terasa saat dilakukan perbatasan wilayah dengan membangun tembok Berlin pada 1961 untuk mencegah terjadinya migrasi warga Jerman Timur sekaligus mengisolasi Jerman Barat dan Eropa, sehingga pada 1980-an kekuatan politik dan ekonomi Uni Soviet mulai melemah. Sejalan dengan itu, intervensi mereka atas publik Blok Timur terus berkurang. Situasi semakin memburuk saat kebijakan Glasnost, keterbukaan politik, dan perestroika, restrukturisasi ekonomi yang diterapkan oleh Sekretaris Jenderal Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengalami kegagalan. Hal itu kemudian mendorong rakyat Jerman Timur untuk melakukan pemberontakan dan revolusi demi lepas dari Uni Soviet. Beberapa peristiwa yang mendorong bersatunya Jerman antara lain kemajuan pesat di Jerman Barat yang menimbulkan keinginan Jerman Timur bergabung. Udah. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang kronologi runtuhnya Jerman Timur. Yang pertama, penyebab runtuhnya Jerman Timur itu ada perang. Jadi itu mereka tuh sebenarnya kepecah akibat dari Perang Dunia Kedua dan berakhir dengan kekalahan Jerman. Lalu Jerman tuh jadi terpecah setelah
Jerman tuh kalah dari Perang Dunia ini. Lalu selanjutnya muncul dua ideologi, yaitu ideologi liberalisme oleh Jerman Barat dan komunisme oleh Jerman Timur. Jadi mereka mecah dan jadi beda dua ideologi gitu. Selanjutnya yang ketiga, didirikannya tembok pembatas Jerman Timur dan Jerman Barat, yaitu tembok Berlin. Alasan dibentuknya tembok ini tuh agar masyarakat di Jerman Timur tuh nggak pindah ke Jerman Barat. Jadi ada pembatasnya gitu, jadi mereka nggak bisa kabur sembarangan. Selanjutnya, akibat dari berdirinya tembok Berlin ini, ternyata tuh malah memberikan respon negatif dari masyarakat-masyarakat yang ada di Jerman Timur. Dan mulai ada banyak sekali pemberontakan untuk bisa mecahin tembok itu. Jadi biar mereka tuh udah nggak ada penghalang lagi. Nah, akhirnya karena banyaknya pemberontakan, terus banyak juga kayak usaha-usaha masyarakat Jerman Timur yang mau pindah ke Jerman Barat, akhirnya tembok itu berhasil untuk runtuh. Setelah itu, baru dilaksanakannya perundingan untuk membahas penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur dan menghasilkan perjanjian 2+4 atau penyelesaian dari peristiwa Jerman Timur dan Jerman Barat ini. Oke, lanjut selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak politik. Yang pertama, menyatukan negara Jerman yang sudah terpisah sejak Perang Dunia Kedua. Yang kedua, titik awal dari runtuhnya hegemoni komunisme di Eropa. Yang ketiga, ditetapkannya ideologi liberal kapitalis. Nah, menyatukan negara Jerman yang sudah terpisah sejak Perang Dunia Kedua sekaligus sebagai titik awal dari runtuhnya hegemoni komunisme di Eropa tidak hanya mempengaruhi Jerman secara politik. Keruntuhan tembok Berlin yang membuat Jerman menjadi negara bersatu. 2 bulan setelah proses reunifikasi dilangsungkan pemilu di seluruh Jerman. Untuk yang pertama kali sejak 1932, pemilu tersebut dimenangkan oleh koalisi liberal kapitalis dengan Helmut Kohl sebagai pemimpinnya. Dengan kemenangan ini, ideologi liberal kapitalis secara resmi mengakhiri ideologi komunis di Jerman. Dampak ekonomi. Jerman Barat yang sebelumnya mengalami keajaiban ekonomi harus mengangkat perekonomian bagian di Jerman Timur yang lebih tertinggal. 2. Industri banyak ditutup. Untuk Tegar, dipersilakan untuk membaca dampak sosialnya. Mic-nya belum dinyalain itu. Oh iya, tolong. Belum. Gue lupa, Cok. Ya maaf. Untuk Tegar, dipersilakan membaca dampak sosialnya. Di sini saya akan membacakan dampak sosial. Yang pertama, muncul sentimen Timur Barat, di mana warga yang berasal dari Jerman Timur menganggap warga Barat individualis dan sombong. Sedangkan warga yang berasal dari Jerman Barat menganggap warga Timur rasis dan miskin. Yang kedua, angka pengangguran meningkat. Selanjutnya, di sini kita juga buat peta konsepnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, peta konsep kita ini merupakan inti dari subbab-subbab yang telah kita perbincangkan sebelumnya. Itu ada latar belakang, penyebabnya juga, terus ada dampak, selanjutnya ada kronologi, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Latar belakangnya itu yang pertama adalah kekalahan Jerman pada Perang Dunia Kedua yang menyebabkan Jerman ini terbagi menjadi dua, yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat. Nah, selanjutnya ada juga latar belakang yang menyebabkan Jerman Timur dan Jerman Barat ini menjadi satu, yaitu karena adanya rasa ingin bersatu kembali sebagai satu negara, yaitu hanya Jerman, tanpa perlu dibeda-bedakan satu sama lainnya. Selanjutnya ada beberapa penyebab
ada beberapa penyebab runtuhnya Jerman Timur. Yang pertama, dominasi Uni Soviet semakin melemah, atau bantuan dari Uni Soviet ini semakin melemah karena daya ekonomi yang lemah dan perkembangan yang pesat di Jerman Barat. Dan yang terakhir, runtuhnya tembok Berlin. Selanjutnya ada juga dampak dari runtuhnya Jerman Timur, yaitu di bidang politik ada bersatunya Jerman Timur dan Jerman Barat. Yang kedua ada ideologi liberal kapitalis. Selanjutnya ada di bidang ekonomi, yaitu menstabilkan perekonomian Jerman yang tidak seimbang karena bersatunya kembali antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Dan di bidang sosial muncul sentimen-sentimen Timur Barat, yaitu bahwa warga Timur ini lebih rendah dibandingkan warga Barat. Ada pula kronologinya, yaitu pembentukan tembok Berlin, runtuhnya tembok Berlin, perundingan reunifikasi Jerman, dan yang terakhir penandatanganan perjanjian 2+. Terakhir dari latar belakang ini yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari runtuhnya Jerman Timur adalah kemajuan yang lebih didominasi oleh Jerman Barat menjadikan faktor utama runtuhnya Jerman Timur. Di sini ada pula tokoh-tokoh yang sangat berperan penting dalam runtuhnya Jerman Timur, yaitu ada Joachim Gauck, Helmut Kohl, Otto von Bismarck, dan yang terakhir Joseph Stalin. Dan untuk yang terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulan dari reunifikasi Jerman ini, faktor utama runtuhnya Jerman Timur adalah kondisi Jerman Barat yang lebih maju dari berbagai bidang dibandingkan Jerman Timur, yang menjadikan masyarakat Jerman lebih memilih dan lebih condong untuk berpihak ke wilayah Jerman Barat dan untuk pindah ke wilayah Jerman Barat yang kondisinya lebih stabil dan lebih menjanjikan. Sekian presentasi dari kelompok 5 hari ini, semoga dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.